Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Turki secara resmi bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ pada Rabu 7 Agustus. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan Israel agar segera mengakhiri genosida di Gaza. Turki pun jadi negara ketujuh yang ikut bergabung dengan Afrika Selatan mengajukan permohonan tersebut. Sebelumnya sudah ada Kolombia, Nicaragua, Spanyol, Libya, Palestina, dan Meksiko. Intervensi Turki ini dilakukan di tengah meningkatnya perang kata-kata antara Israel dan Turki atas kekejaman di Gaza. Adapun upaya Turki ini mendapat sambutan baik dari Hamas dan menyebutnya sebagai dukungan rakyat Turki terhadap perjuangan Palestina. Hamas pun menyerukan kepada negara-negara lain agar mengikuti langkah Afrika Selatan dan lainnya di ICJ agar mengakhiri kekejian Israel. Sebagai informasi, pengadilan telah mengeluarkan 4 putusan terhadap Israel sejak 26 Januari lalu. Keputusan paling baru adalah memerintahkan Israel agar segera menghentikan serangan militernya dan tindakan lain di Rafah. Meski keputusan ICJ ini bersifat mengikat, namun tidak ada mekanisme untuk menegakkannya. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar putusan pengadilan. Namun upaya dari DKPBB ini selalu mendapat veto dari sekutu dekat Israel, Amerika Serikat. Tengah beredar di media sosial video pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah tentara Israel terhadap tahanan Palestina di dalam penjara. Video yang didapat dari rekaman kamera pengawas itu memperlihatkan para tahanan yang, maksud kami para tentara yang memilih seorang tahanan di penjara Sde Taiman yang dikenal kejam. Tentara-tentara tersebut kemudian membawa tahanan tersebut menjauh dari tahanan lainnya. Mereka kemudian melakukan aksi bejatnya dengan ditutupi tameng. Terkait video ini, Amerika Serikat mendesak Israel agar melakukan penyelidikan terhadap para tentara mereka. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Rabu 7 Agustus menegaskan tak ada toleransi terhadap pelecehan seksual terhadap tahanan dimanapun berada. Gedung Putih menyebut laporan pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap tahanan Palestina sangat memprihatinkan. Sebagaimana diketahui, sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan kerap melaporkan adanya penyiksaan keji di dalam penjara Israel. Namun otoritas Israel selalu membantahnya. Terkait dengan desakan AS ini, Israel belum memberikan tanggapannya. Adapun video tersebut diduga terjadi akhir Juli lalu saat 9 tentara IDF dilaporkan memerkosa tahanan pria Palestina di Sde Taiman. Penyelidikan terhadap para tentara tersebut justru menimbulkan protes dari warga sayap kanan Israel yang kemudian membobol 2 fasilitas militer. Para warga justru mendukung tindakan keji para tentara tersebut dengan alasan mereka tengah melakukan tugasnya. Meski terjadi ketegangan imbas ancaman serangan dari Iran dan Hizbullah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meminta warganya untuk tetap tenang. Netanyahu bahkan masih bisa santai dan bergurau dengan tentara IDF dalam kunjungannya ke pangkalan Tel Hashomer pada Rabu 7 Agustus. Ia meyakinkan warga Israel agar tidak perlu cemas dengan ancaman yang dilancarkan oleh Iran dan proksinya. Menurutnya, Israel siap untuk bertahan dan menyerang musuh-musuh mereka dengan dalih membela diri. Netanyahu pun sempat mengungkapkan kebanggaannya terhadap para tentara IDF dan menyebut mereka sebagai tulang punggung bangsa. Namun penduduk di kota Haifa, Israel Utara, kini dilanda kecemasan imbas sinyal dari Hizbullah yang menargetkan mereka.
Meski begitu, mereka sedikit lega ketika mengetahui tangki amonia milik Haifa Chemicals yang telah dikosongkan. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Iran, Syed Abdul Rahim Mousavi, memastikan Israel akan segera menerima tanggapan yang kuat dan pasti dari negaranya. Mousavi meyakinkan bahwa tidak ada keraguan dalam aksi balas dendam Iran ini. Terkait dengan potensi meletusnya peperangan ini, sejumlah negara berusaha untuk menekan agar hal tersebut tidak terjadi. Sejumlah negara juga telah memerintahkan warganya agar menghindari negara-negara yang rawan konflik di Timur Tengah. אני נמצא עכשיו בבסיס קליטה ומיון עם חיילים שהתגייסו היום לשריון ולהנדסה קרבית. נאחל לכם הצלחה גדולה מאוד, שימרו אחד על השני ושימרו על המדינה שלנו. אנחנו ממשיכים קדימה לניצחון. אני יודע שאזרחי ישראל נמצאים בדריכות. אני מבקש מכם דבר אחד, לשמור על אורך רוח וקור רוח. אנחנו ערוכים הן להגנה והן להתקפה. אנחנו מכים באויבינו ונחושים גם להגן על עצמנו. אני רוצה קודם כל לומר מילה לחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. אתם הגב של האומה, ואנחנו נותנים לכם את הגיבוי המלא. אנחנו גאים בכם, אנחנו מצדיעים לכם, אנחנו מגבים את... Di tengah ancaman serius dari Iran dan Hizbullah, media Amerika Serikat memperkirakan bahwa IDF akan kewalahan dalam menghadapi serangan kelompok-kelompok tersebut. Dalam kata lain, pasukan Israel dilaporkan tengah krisis amunisi. Situasi ini menimbulkan keraguan atas kemampuan IDF untuk menangkis serangan besar yang digadang-gadang oleh Iran dan Hizbullah. Sementara itu, Wall Street Journal menulis bahwa serangan Iran dan proksinya akan jadi ujian terbesar bagi sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel. Ulasan tersebut menyatakan meski Iron Dome dikembangkan untuk menembak jatuh roket jarak pendek, namun sistem ini berkali-kali gagal beroperasi. Disebutkan, Iran memiliki pesawat drone dan rudal balistik yang dirancang untuk tidak bisa dihentikan oleh Iron Dome. Iran pun memasang pencegat rudal baru untuk memperkuat pertahanan udara di timur negara tersebut. Bersama dengan hal ini, Iran juga memasang radar rudal. Sebelumnya, Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qomars Heydari, menyatakan bahwa pasukan darat telah mencapai prestasi dan kemajuan yang menonjol terutama dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan bahwa pasukan di bawah komandonya telah ditempatkan di perbatasan negara untuk mewujudkan keamanan berkelanjutan bagi Iran. Mengacu pada pencapaian baru pasukan darat Iran, Brigadir Jenderal Heydari menekankan bahwa pasukan darat negara tersebut akan memamerkan rudal anti-tank paling canggih dalam waktu dekat. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.